Matahari Indonesia harus memberi cahaya pengetahuan pada negeri ini. Anda bayangkan standarnya ada pada ceramah Dhanil Simanjuntak tadi. Dia menyebut nama Gunnar Myrdal. Kalau saya tanya pada menteri-menteri Presiden Prabowo, pernah dengar gak nama itu Gunnar Myrdal? Gak ada yang tahu. Jadi kalau Dhanil mengucapkan itu artinya dia seorang akademisi, Yunto seorang birokrat. Pikiran itu yang mengarahkan negeri ini. Gunnar Myrdal seorang ekonom, orang Swedia, yang memenangkan Nobel Ekonomi tahun berapa itu? Tahun saya masih mahasiswa, dia udah dapat Nobel itu tahun 70-an, 79, 80 gitu. Gunnar Myrdal seorang ekonom memperoleh Nobel Ekonomi, tapi bukan karena dia ekonom tok. Kenapa dia dapat Nobel? Karena dia menghubungkan antara teori ekonomi, teori sosial, dan teori kebudayaan. Itu yang diterangkan dengan bagus oleh Dhanil tadi. Sekarang relevansinya ada. Kita bicara ekonomi seolah itu cuma matematik, seolah cuma ekonometri. Padahal Prabowonomics adalah gabungan antara kemampuan analisis ekonomi, kemampuan untuk memanfaatkan energi politik, dan melabuhkan dia di wilayah kebudayaan. Itu namanya Prabowonomics tuh. Memang di ujungnya nomics. Tapi kata nomics di situ sekedar metode. Di belakang Prabowonomics ada filosofi yang juga tadi dengan baik diterangkan oleh Dhanil. Itu tradisi mengolah pikiran. Belajar dari senior-seniornya. Siapa senior-senior pemikir Indonesia? Dididik di sebuah sekolah di Surabaya oleh Haji Omar Said Cokroaminoto. Di situ dibicarakan tentang fungsi dari Islam untuk menghasilkan modernisasi, fungsi dari sosialisme untuk menghadirkan keadilan sosial. Jadi kita semua sebetulnya harus berguru pada mereka yang pernah, istilah bagus lagi tadi, memberi insight pada negeri ini. Insight, alam pikiran. Presiden Prabowo berkali-kali memberi insight. Tapi saya tidak dengar ada orang yang mampu mempertengkarkan insight dari presiden. Akibatnya terjadi rasa gerusu. Presiden ngomong 7 jam, kita nggak bisa bicara. Ya karena Anda nggak punya insight. Tidak mampu bertengkar dengan presiden. Saya kenal watak beliau. Ingin bertengkar. Bertengkar secara akademik. Kan itu yang nggak terjadi itu. Jadi mengucapkan kalimat Gunnar Myrdal dalam buku, apa tadi bukunya itu? Asian Drama. Di situ dibahas tentang Indonesia juga. Asian Drama itu buku yang membahas tentang keadaan negara-negara di Asia yang mengalami apa tadi yang disebut sebagai soft state. Negara menjadi lemah karena korupsi. Itu tesis dari Gunnar Myrdal. Bukan sekedar korupsi, mengambil harta negara, tapi korupsi di dalam pikiran, ketidakmampuan mengolah soft culture. Nah, sekarang saya jadi asistennya Dhanil. Tapi yang unik pada Gunnar Myrdal, dia dapat Nobel Ekonomi. Istrinya dapat Nobel Perdamaian. Nama istrinya Alva Myrdal. Dua pasangan akademisi yang berupaya membangkitkan pikiran Asia, pikiran dunia bahwa ekonomi dan kebudayaan itu satu nafas. Dan bukan kesengajaan bahwa saudara Dhanil sebagai akademisi doktor punya pasangan seorang akademisi juga, yaitu istrinya tuh. Semoga mereka bertengkar secara akademis. Tapi bertengkarnya di ruang tamu, jangan di dapur, apalagi di kamar tidur. Ini nasihat yang harusnya saya ucapkan waktu mereka menikah. Tapi saya nggak datang waktu mereka menikah, saya lagi ada di luar. Oke, saya lanjutkan omon-omon ini ya. Bukan cakap-cakap, bukan apa ombur-ombur ula-ula, tapi omon-omon yang memungkinkan kita dapat sesuatu di dalam forum ini. Saya hanya bertemu sejenak tadi di restoran, lalu Bung Dhanil bilang, "Rok, ada acara pelantikan matahari Indonesia." Saya nggak tahu apa itu matahari Indonesia tuh. Tapi begitu saya tiba di sini, saya mengerti bahwa ini bukan sekedar kumpulan matahari,
tapi kumpulan harapan. Matahari hanya disebut matahari kalau dia memberi harapan. Dan harapan itu yang ingin kita jaga sampai 2029. Kita tahu kalau kita ikuti pikiran Gunnar Myrdal tadi, negeri-negeri yang sekarang disebut sebagai Global South terdesak oleh keputusan yang dibuat di pusat-pusat pengambilan keputusan kapitalis. Semua sistem ekonomi yang hendak dianjurkan di abad 20 dihasilkan dari forum-forum semacam Davos yang ada di Swiss, yang setiap tahun mengolah isu dunia untuk jadikan patokan pertumbuhan ekonomi, kemajuan negara. Sekarang berantakan itu semua. Ketika Prabowo muncul dengan Prabowonomics, orang menganggap ini apa istilahnya. Memang satu waktu saya terangkan bahwa Prabowonomics adalah keinginan untuk menghasilkan jenis pikiran baru untuk disusupkan di dalam persaingan antara model sosialisme dan model kapitalisme. Pasti ada ide itu. Kalau enggak, Pak Prabowo akan bilang nggak ada Prabowonomics, atau jadi negara komunis atau jadi negara liberal. Jadi kita mau baca itu di situ. Karena itu waktu ide itu muncul, saya ditelepon oleh Pak Hasim, Prof, terangkan tentang Prabowonomics di depan 200 ekonom. Saya bilang oke, saya mampu terangkan. Karena tadi kita dibiasakan, pada waktu itu ada yang kritik, Rocky Gerung bukan ekonom, ngapain dia terangin Prabowonomics? Artinya tukang kritik itu tidak membaca Gunnar Myrdal, tidak membaca Amartya Sen, tidak membaca John Rawls, tidak membaca Immanuel Kant, bahkan tidak membaca Marx, tidak membaca Max Weber, tidak membaca Adam Smith. Semua pengukir pikiran ekonomi di awal adalah political economist. Mereka bukan ekonom tok, mereka adalah filsuf, ahli sosiologi, ada yang pendeta bahkan. Jadi sekali lagi ilmu pengetahuan itu harus diblurkan, dibuat cair supaya terjadi percakapan, supaya saya yang belajar mekanika teknik, dulu kuliah saya pertama adalah ilmu mekanika tuh, fisika tuh. Bisa bercakap-cakap dengan anak hukum bisa bercakap dengan anak psikologi bisa bercakap dengan anak sastra. Kan itu namanya fungsi dari universitas. Itu percakapan antar disiplin. Kalau sekarang ngomong sama Purbaya, dia ngomong ekonomi tapi nggak ngerti politik. Ngomong sama siapa sebut aja, seseorang, kemampuan itu yang tidak mungkin kita bebankan pada generasi yang akan datang. Jadi sekali lagi saya anggap bahwa matahari pagi Indonesia ini semacam kumpulan dari pemikir. Anda semua ada ulul albab. Udah bener gak gue ngomong itu? Yang mengolah pikiran. Kesempatan untuk bertanding di forum-forum internasional. Tadi saya bicara dengan Dr. Huria. Dr. Huria adalah seorang perempuan, ahli ilmu politik, ahli ilmu sosial, yang nanti besok akan ikut bicara di Kemah Kebangsaan. Dia bilang begini, saya capek mengajar di Universitas Indonesia. Karena setiap saya kasih ujian, jawabannya sama. Dan memang benar. Tidak mungkin jawaban itu sama dan benar. Tidak ada insight dalam jawabannya. Saya tanya kenapa begitu? Akhirnya dia bilang saya periksa ternyata semua mencari jawaban di artificial intelligence, AI. AI memberi jawaban apa aja Anda bisa tanya. Tapi AI tidak memberi metode berpikir. Metode berpikir hanya muncul dalam percakapan ulul albab. Saling membantah, saling menguji dalil. Itu namanya percakapan akademis. AI bisa menerangkan semua hal, tapi kausalitasnya hanya datang dari pertengkaran pikiran. Jadi saya ingin Matahari Indonesia ini juga jadi forum pertengkaran pikiran. Nenek moyang founding parents kita menghasilkan Indonesia melalui pertengkaran pikiran. 80 hari debat tentang konstitusi. Ini negara mau jadi negara Islam atau menjadi negara kerajaan atau menjadi negara demokrasi, negara komunis, dipertengkarkan dengan referensi intelektual yang kuat. Kendati sebagian dari mereka nggak lulus SMA. Buya Hamka nggak lulus SMA. Haji Agus Salim tidak pernah sekolah.
Jadi semua mereka belajar melalui pertengkaran di dalam community of thought. Saya ingin Riau ini jadi pusat community of thought, komunitas yang berpikir. Terutama isu yang paling tinggi hari ini untuk kita pikirkan, isu lingkungan. 75 juta pemilih muda di 2009 akan menuntut kesejahteraan dan kesehatan lingkungan pada kandidat-kandidat yang akan bersaing di 2009. Di Indonesia ada 75 juta Gen Z yang menuntut itu. Di seluruh dunia, Anda pergi seminar ke seluruh dunia, orang nggak tanya, do you speak English, do you speak French, do you speak Melayu, do you speak Chinese? Orang tanya, do you speak environmental ethics? Apakah Anda paham tentang etika lingkungan? Do you speak gender equality? Apakah Anda paham tentang kesetaraan gender? Do you speak human rights? Semua itu adalah grammar, tata bahasa baru dunia. Dan kita buta huruf terhadap itu. Jadi kalau Presiden Prabowo mengolah isu itu untuk dijadikan proyek makan siang bergizi gratis, tentu intinya untuk meningkatkan kemampuan berpikir dengan mengolah protein di otak. Kalau dibikin sekolah-sekolah rakyat memang dimaksudkan supaya ada perluasan partisipasi untuk menghidupkan pertengkaran pikiran. Kalau dibikin rumah rakyat supaya sanitasinya baik untuk menghidupkan komunitas yang ingin menghidupkan kembali Indonesia yang berpikir. Tapi setiap ide yang bagus di dalam pikiran presiden pasti akan dibatasi oleh anggaran, itu masalahnya. Ambisi politik akan dibatasi oleh APBN.